Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing komandan pasukan ke samping kanan barisan. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang berlangsung di halaman Balai Kota Malang dipimpin oleh PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM dan diikuti oleh ratusan peserta yang merupakan Forkopimda, Kepala UPD, unsur vertikal, serta ratusan pemuda dari berbagai organisasi. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ditandai dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Menginginkan cipta dimulai.
Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Lapor membaca putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Kerapatan pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatera, Pemuda Indonesia Sekarupun, Yong Isamiden, Yong Batapur, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato pembicaraan diadakan di dalam perapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato dan pembicaraan ini, perapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan atas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia
diperkuat dengan perhatian dasar persatuannya, kemauan secara bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat-rapat perkumpulan kita. Selanjutnya berkenan kepada penjabat Wali Kota Malang untuk menyerahkan penghargaan. Sementara pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, PJ Wali Kota Malang juga memberikan penghargaan kepada para pemuda berprestasi dan atlet berprestasi sebagai pemuda pelopor. Selain memberikan penghargaan kepada pemuda pelopor, PJ Wali Kota Malang juga memberikan penghargaan kepada Kelurahan Gadang sebagai kelurahan terbaik Jawi Wetan. Sofitri Mufaida sebagai juara 1 pemuda pelopor bidang inovasi teknologi. Muhammad Raditya Mada Setiawan sebagai juara 2 pemuda pelopor bidang inovasi teknologi. Penyerahan akan dilanjutkan dengan penyerahan bonus atlet PON 21 secara simbolik. 1. Yosi Aditya Nugraha, atlet sepatu roda, mendapatkan bonus 27 juta rupiah. Izzy Dwivia, atlet renang, mendapatkan bonus 49 juta rupiah. Fautina Sampone mendapatkan bonus 8 juta rupiah. Atlet Repanas 17 Septa Ari Syahdi mendapatkan bonus 16.500.000 rupiah. Fajar Ramadan, atlet para catur, mendapatkan bonus 3 juta rupiah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan upacara hari ini juga akan diserahkan penghargaan kepada Kelurahan Gadang yang meraih juara 1 Anugerah Patriot Jawi Wetan. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Forkopimda Koordinator dan Forkopimda Kota Malang beserta istri, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang terhormat PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Malang beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Malang, yang terhormat pejabat TNI Polri Kota Malang, yang terhormat jajaran instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kota Malang, akan saya sampaikan beberapa hal yang dititipkan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. PJ Wali Kota Malang dalam sambutannya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda tahun 2024. PJ Wali Kota Malang juga berharap dengan momen peringatan Hari Sumpah Pemuda, pemuda-pemudi di Indonesia khususnya di Kota Malang turut serta dalam mendukung pembangunan di Kota Malang. Selain itu, pemuda di Kota Malang diharapkan ikut mensukseskan Pemilu Kada Kota Malang 27 November mendatang. Mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia untuk mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target pembangunan jangka panjang tahun 2045, yaitu terwujudnya Indonesia emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan yang semakin tinggi, serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global. Sehingga momentum ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk lebih fokus pada pengembangan kepemudaan dalam pembangunan nasional. Pemuda berperan sebagai subjek pembangunan dengan berpartisipasi aktif di berbagai sektor, termasuk agenda global SDGs. Di sisi lain, masih ada pemuda yang membutuhkan pemberdayaan untuk mengoptimalkan potensi mereka dalam kepemimpinan, kepelaporan, dan kewirausahaan.
PJ Wali Kota Malang juga meminta para pemuda di Kota Malang agar terus meningkatkan prestasi. Dirinya mendorong agar pemuda yang belum berprestasi diharapkan dapat bersama-sama meningkatkan prestasi para pemuda di Kota Malang. Hari ini tercermin dari Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP tahun 2024 yang mencapai 56,33%. Rincian meliputi capaian pada domain pendidikan sebesar 70%, kesehatan dan kesejahteraan 65%, gender dan diskriminasi 53%, lapangan pekerjaan 45%, serta partisipasi dan kepemimpinan 43,33%. Namun, peningkatan capaian IPP tersebut memerlukan pengembangan potensi pemuda secara masif di seluruh Indonesia. Semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, industri, perguruan tinggi, dan media, harus bekerja sinergi terpadu untuk menciptakan ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif. Hal ini akan mendukung pertumbuhan pemuda yang maju, berkarakter kebangsaan dan berdaya saing. Oleh karena itu, melalui momentum peringatan Sumpah Pemuda tahun 2024 dengan tema Maju Bersama Indonesia Raya menjadi sebuah penekanan akan arti pentingnya memajukan pelayanan kepemudaan untuk mencapai Indonesia yang lebih besar dan sejahtera. Upaya ini harus dilakukan secara simultan dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting melalui kebijakan, program kepemudaan, dan rencana aksi daerah yang berfokus terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP. Penghargaan tinggi patut diberikan pada upaya daerah yang menyebarluaskan jangkauan pelayanan kepemudaan agar semua pemuda mendapat pelayanan yang lebih baik. Untuk itu, Bapak Menpora mengajak kita semua untuk bersama mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong kreativitas dan inovasi daerah, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kompetensi dan passionnya mereka. Memperbaiki kepedulian kita melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, tata kelola, dan dukungan sumber daya agar indeks pembangunan pemuda dapat meningkat. Beliau juga mengaturkan terima kasih kepada segenap pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi dalam pelayanan dan kepeloporan pemuda, serta apresiasi atas prestasi, kontribusi kepemimpinan dan kepelaporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan. Indonesia Raya dan Sejahtera memanggil partisipasi dan perjuangan pemuda Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda, maju. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan pengarahan dari Bapak Menpora RI sebagaimana yang tadi disampaikan. Selanjutnya, pada kesempatan ini selaku pejabat Wali Kota Malang, saya menginginkan dan mengajak kepada seluruh pemuda Kota Malang untuk dapat berperan aktif dalam mensukseskan pilkada yang insya Allah akan digelar pada bulan November mendatang. Saya yakin dengan semangat Sumpah Pemuda yang telah menjadi landasan persatuan dan kebangkitan bangsa, pemuda Kota Malang akan turut ambil bagian dalam mensukseskan pilkada dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, saya menitipkan pesan pada generasi muda agar menggunakan hak suaranya sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan di kota ini.
dan hindari sikap golput yang hanya mengabaikan kesempatan untuk berkontribusi. Mari bersama menjaga kondusivitas wilayah dengan tetap menjaga persatuan, kerukunan, dan saling menghargai, serta menjunjung tinggi demokrasi demi terwujudnya pilkada yang damai, berkualitas, dan membawa kebaikan bagi kota tercinta. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Upacara selesai. Masing-masing komandan pasukan sesuaikan rencana. Kerjakan! Baik, 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami dengan seluruh jajaran Forkopimda, para tokoh barisan pers, dan para pemuda di Kota Malang hadir dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 dengan tema Maju Bersama Indonesia Raya. Pada kesempatan Hari Pemuda ini telah disampaikan oleh pidato Bapak Menpora Republik Indonesia bahwa ke depan dengan adanya pemerintahan yang baru kemudian menuju Indonesia Emas tahun 2045, para pemuda di seluruh Indonesia bergerak bersama untuk mewujudkan satu tujuan bersama untuk mencapai bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan. Kami juga berharap dalam rangka mendukung satu kebijakan pemerintah pusat, provinsi, Kota Malang juga siap untuk mengerahkan para pemuda, memberikan motivasi kepada pemuda, mendidik dan melatih para pemuda Kota Malang untuk dapat berkolaborasi sinergi dalam rangka untuk membangun Kota Malang. Yang tentunya pembangunan Kota Malang akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan di provinsi dan akan memberikan kontribusi terhadap capaian target-target nasional. Ini menjadi salah satu harapan bagi kami. Kita lihat di dalam upacara tadi atau peringatan tadi, banyak pemuda-pemuda Kota Malang yang berprestasi mulai dari tataran pemerintahan, yang ada kecamatan, ada kelurahan yang mendapat prestasi, ada dari sisi atlet, ada dari sisi para pejuang pelopor pemuda, itu luar biasa. Semoga yang mendapat prestasi terus dapat meningkatkan, terus mendapat komitmen yang lebih tinggi. Dan bagi para pemuda di Kota Malang yang belum mencapai prestasinya, mari kita sama-sama berjuang untuk meningkatkan prestasi yang tentunya untuk masa depan para pemuda itu sendiri dan untuk masa depan para pejuang kita, ya, untuk masa depan Kota Malang yang lebih baik. Pertama, kaitannya dengan kesiapan untuk khususnya program untuk prestasi di bidang olahraga. Kami sedang melakukan beberapa upaya-upaya persiapan-persiapan dalam rangka Kota Malang menjadi tuan rumah Porprov tahun 2025. Artinya Pak Kadis, Pak Sekda sedang mempersiapkan bagaimana kita bisa meningkatkan prestasi
terkait dengan bidang olahraga dalam rangka kita menjadi Porprov di tuan rumah untuk prestasi di bidang olahraga. Kemudian di beberapa OPD juga sudah dilakukan beberapa program-program yang terkait dengan peningkatan kapasitas para pemuda, mulai dari kreativitas, ya kita ketahui kita punya MCC yang Malang Creative Center, di mana juga kita tahu prestasi yang cukup luar biasa menuju internasional ya UNESCO ya sekarang sudah 2 besar untuk menuju Kota Malang di dalam kreatif hubnya Malang Kota Center itu menuju internasional. Itu juga salah satu prestasi dan itu juga akan kita siapkan bagaimana kreatif para pemuda ini bisa masuk sampai ke internasional. Kita ketahui kalau sudah sampai internasional luar biasa. Malang tidak hanya dikenal di tingkat provinsi, Malang tidak hanya dikenal di tingkat nasional tapi ke internasional. Ini harapan saya. Luar biasa, terus semangat para pemuda di Kota Malang terus berkolaborasi dengan kami di jajaran pemerintah daerah untuk membangun Kota Malang yang lebih baik ke depan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.